Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ketemu dengan saya untuk membahas tentang matematika. Untuk kali ini saya akan membahas tentang prediksi asas matematika kelas 11 tahun 2024 untuk semester ganjil. Nah, di sini kita langsung saja untuk meneruskan yang kemarin. Untuk yang nomor 11 di sini, ini tipe-tipe yang munculnya di sini tentang fungsi. Ada sebuah ini pernyataan A-nya adalah PQRS dan B-nya adalah sebuah 1, 2, 3, 4, 5. Maka apakah hubungan berikut itu fungsi atau bukan? Kalau fungsi atau bukan, kita bisa dilihat dari yang di sini ya. Depannya ini ada yang sama enggak? Ini PQRS, enggak ada yang sama. Oke. Kalau sudah enggak ada yang sama, kita bisa cek fungsi atau bukan. Gampangnya dibuat seperti ini. Diagram seperti ini. Ini A ke B, A ke B. A-nya adalah P, Q, R, S. Oke, ini lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. P ke 1, Q ke 2, R ke 3, S ke 5. Jelas yang sini yang A, domain atau daerah asal itu punya pasangan semua. Berarti dia fungsi. Nah, sekarang menentukan fungsi apa, kita lihat dari B-nya. Kalau semuanya punya pasangan, itu adalah surjektif, ya kan? Fungsi kalau yang B sini punya pasangan semua, itu surjektif. Kalau yang B punya satu pasangan atau tidak sama sekali, berarti injektif. Di sini perhatikan, di sini hanya punya pasangan satu-satu semua, ada satu yang nggak punya pasangan. Jadi kalau injektif itu punya satu atau tidak sama sekali. Berarti di sini adalah fungsi injektif. Nah, kalau fungsi bijektif itu adalah fungsi yang surjektif dan injektif. Jadi kalau surjektif itu adalah yang punya pasangan semua, yang B-nya. Nah, kemudian kalau fungsi injektif, yang B-nya itu punya satu atau tidak sama sekali. Berarti ini adalah fungsi injektif. Jadi jangan bingung ya ketika ada fungsi seperti ini. Pelajari lagi tentang fungsi dan surjektif dan injektif lagi. Kemudian yang nomor 12. Ini ada dua fungsi dioperasikan, dijumlahkan. Ini harus sesuai. Jadi lihat pangkatnya. Kalau nggak ada X-nya, lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya sama bisa dijumlahkan, kalau tidak sama nggak bisa dijumlahkan. Berarti ini adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 ditambah negatif 9x ditambah 11. X kuadrat ada temannya nggak? Tidak ada. Berarti nggak usah diapa-apakan. 2x kuadrat, tulis lagi. Di sini 5x dikurangi 9x, jelas negatif 4x. Min 6 ditambah 11 adalah positif 5. Jadi yang sama. Jika X ya ini X. Kalau X pangkat 3 juga X sama X pangkat 3. X pangkat 4 juga X sama X pangkat 4. Berarti di sini adalah P4. Nah, kita masukkan X-nya 4. Berarti 2 kali 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 ditambah 5. 2 kali 4 kuadrat 16 dikurangi 16 ditambah 5. Berarti ini sama dengan 2 16, 32 dikurangi 16 ditambah 5 sama dengan 16 ditambah 5 sama dengan 21. Ini hasilnya. Itu untuk yang tentang penjumlahan atau operasi dari ini ya, dari sebuah fungsi. Nah, sekarang kemudian di sini domain dari fungsi, di sini fungsi pecahan. Jika domain dari fungsi pecahan, itu yang kalian harus ingat adalah syaratnya. Kalau syarat akar itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Kalau syarat pecahan itu adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini jelas negatif 8 ditambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Ini 8x ya. Negatif 8x tidak boleh sama dengan negatif 2. Ini ruas. Dibagi negatif 8.
Berarti X tidak boleh sama dengan negatif 2 per negatif 8. Berarti tidak boleh sama dengan 1/4. Berarti domain fungsinya sama dengan di sini X, di mana X tidak boleh sama dengan 1/4, di mana X anggota bilangan real. Inilah kuncinya seperti ini. Kemudian nomor 14. Inverse fungsi dari Hx. Di sini ada inverse fungsi dari inverse fungsi ya, atau fungsi inverse. Di sini langsung aja di sini ketika ada seperti ini hanya dimisalkan y sama dengan min 9x ditambah 18. Pindah ruas. Y min 18 sama dengan min 9x. Kemudian dibagi negatif 9. Berarti X sama dengan Y min 18 per negatif 9. Berarti ini X sama dengan negatif 9 nya keluar, 1 per negatif 9 kali di sini Y min 18. Bisa aja kita rubah negatifnya biar hilang, sama dengan 1 per 9 kali di sini jadi negatif Y ditambah 18, karena negatif kali ini ya. Jadi sama dengan negatif 9 kali 18 dikurangi Y. Kalau dimasukkan, jika ada nilainya, jika X sama dengan 5, berarti tinggal Y. Ini adalah sebuah inverse fungsinya. Berarti H inverse X, ya kan? H inverse X sama dengan berarti 1/9 kali 18 dikurangi X. Nah, kalau dimasukkan H ini 4, nah, kan intinya adalah H inverse 4 sama dengan 1/9 kali 18 dikurangi 4. Berarti sama dengan 1/19 dikali dengan 18, ini adalah 14, sama dengan 14/19. Jadi ini hasil. Kemudian untuk nomor 15, inverse dari fungsi fx. Nah, ini kalau sifat yang ini ketika mengerjakan soal pilihan ganda tidak pakai caranya kan, kita bisa langsung gampang. Lihat yang depan sini sama depan sini. Ya, sama belakang ya, sorry. Berarti f inverse-nya perhatikan di sini ya. Kalau pakai manual boleh, tapi kalau ini yang cara cepat, 2-nya pindah ke atas, kasih negatif x dikurangi 1 per 3-nya pindah ke bawah, berarti negatif 8, tulis lagi, pindah ke bawah jadi negatif 3. Jadi seperti itu caranya, tinggal dibalik ini kemudian dikasih negatif. Itu yang nomor 15. Kalau cara mana fx-nya dimisalkan y ya, seperti itu. Kemudian untuk yang 16, fx sama dengan 9x dikurangi 2 dan gx sama dengan 2x ditambah 9. Maka f bundaran g adalah, berarti ini g masuk ke f. Berarti langsung di sini adalah f bundaran g x sama dengan, berarti ini 9 kali 2x ditambah 9 dikurangi 2. 9 kali 2x 18x. 9 kali 9 81 dikurangi 2 sama dengan 18x ditambah 79. Ini hasilnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau diketahui f bundaran g-nya tapi yang ditanya yang belakang di sini. Berarti di sini ada ketika fx sama yang diketahui f bundaran g. Ingat g masuk ke f, berarti di sini g-nya masuk ke f, berarti di sini f bundaran g x kan kita tahu sama dengan 3x dikurangi 6. Sekarang dimasukkan g masuk ke f, berarti 10 kali gx dikurangi 9 sama dengan 3x dikurangi 6. 9-nya pindah ruas. 10 gx sama dengan
3x min 6 plus 9. Berarti 10gx sama dengan 3x ditambah 3. Kita dibagi 10 semua ya. Dibagi 10 karena ini adalah 10. Berarti gx sama dengan 3x ditambah 3 per 10, atau gx sama dengan 1 per 10 kali 3x plus 3. Kalau misalkan yang ditanya G2, berarti tinggal dimasukkan X-nya diganti 2. Seperti itu yang nomor 17. Nomor 18. Jika Gx sama dengan 9x dikurangi 2 dan F bundaran G sama dengan 27x dikurangi 10, maka nilai Fx adalah. Nah, di sini yang diketahui yang belakang, yang kitanya yang depan. Di sini ya, F bundaran G. Kita harus tahu sini F bundaran G X sama dengan kan 27 dikurangi 10. Nah, sekarang kita yang ini adalah Gx. Misalkan di sini Y Gx-nya ini Y ya. Y sama dengan ini 27x. Y sama dengan 9 dikurangi 2. Pindah ruas. Y ditambah 2 ini 9x ya. Sama dengan 9x dibagi 9. Berarti Y plus 2 per 9 sama dengan X. Oke. Nah, sekarang kita G masuk ke F. Berarti apa? F di sini G-nya berapa di sini? 9x ya kan, 9x dikurangi 2 ini kan sama dengan, nah sekarang G nya masuk berarti 27, X nya diganti Y plus 2 per 9 ya kan, kemudian dikurangi 10. G X dikurangi 2 itu adalah Y, 9x dikurangi 2 adalah Y, berarti FY ya kan sama dengan 9 sama 27 coret dapat 3 kali Y 3Y, 3 kali 2 6 dikurangi 10, berarti FY sama dengan 3Y min 4, berarti Fx sama dengan 3x dikurangi 4. Ini hasilnya untuk yang nomor 18 seperti itu. Nomor 19. Nomor 19 di sini adalah yang ditanya adalah di sini F bundaran G inverse. Nah, di sini. Berarti F bundaran G inverse. Berarti kita cari F bundaran G-nya dulu. F bundaran G X, berarti G masuk ke F. Berarti di sini 6 kali 2x plus 5 dikurangi 1 per 5x 2x ditambah 5 ditambah 3. 6 kali 2 12x, 6 kali 5 30 dikurangi 1 per 5 kali 2x 10x, 5 kali di sini 5 ketemunya 25 ditambah 3 sama dengan 12x ditambah 29 per 10x ditambah 28. Ingat, untuk mencari inverse-nya yang cara seperti yang tadi, yang sama. Oke. Lihat yang ini, angka 2 yang sini sama yang ini. Ditukar tapi dikasih negatif. Ditukar tapi dikasih negatif. Sama dengan, berarti 28 pindah ke 12, negatif 28x ditambah 29 per 10x dikurangi 12. Nah, sekarang yang ditanya 2, F bundaran G inverse itu 2 dimasukkan.
Berarti negatif 28 kali 2 ditambah 29 per 10 kali 2 dikurangi 12 sama dengan 28 kali 2 adalah 56, berarti negatif 56 ditambah 29 per 20 dikurangi 12. Berarti di sini adalah negatif 17 per 20 dikurangi 8. Jadi negatif 17 per 8. Jadi itu hasilnya ya. 27 di sini, sorry. 27 ya, bukan 17. Negatif 27 per 8. Itu adalah hasilnya untuk yang nomor 29. Kemudian yang nomor 19, yang nomor 20 di sini. Ini adalah untuk yang beruntun F bundaran G bundaran H. Berarti dikerjakan yang paling belakang dulu. Kalau ada kurungnya berarti dikerjakan yang dalam kurung dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika tidak ada kurungnya dikerjakan paling belakang, tapi kalau ada kurungnya di mana misalkan F bundaran G dikurung dulu, berarti dia yang dikerjakan terlebih dahulu. Tapi kalau ini nggak ada kurungnya berarti dari belakang. Berarti kita adalah G bundaran H dulu. X sama dengan G bundaran H, berarti di sini H masuk ke G, berarti 2 kali 4 X ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 2 kali 4 8X, 2 kali 1 2 ditambah 3 8X ditambah 5. Sekarang berarti F bundaran G bundaran H, yang F nya jadi apa? G bundaran H masuk ke F, berarti masukkan 6 kali 8X ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 8X ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 6. Ini jangan dikalikan dulu ya, nggak boleh. Jadi ketika kuadrat berarti kita kalau jabarkan 8X ditambah 5 kali 8X ditambah 5 dikurangi 2 kali 8X negatif 16, 2 kali 5 negatif 10 ditambah 1 sama dengan 6, kurung 8 kali 8 64X kuadrat, 8 kali 5 40X, 5 kali 8X 40X, 5 kali 5 25 dikurangi 16 dikurangi 10 ditambah 1 dikurangi 9. Oke. Sama dengan 6 kali 6 4 6 24 nyimpen 2 36 berarti 384 X kuadrat ditambah 80 kali 6 ini 40 tambah 80 kali 6 berarti 480 X. Nah 6 kali 25 adalah 150 dikurangi ini negatif 16 dikurangi ini adalah 25. Berarti kita di sini sama dengan 384X kuadrat ditambah 480X ditambah di sini 125. Nah, nanti kalau dimasukkan 1 berarti ketika di sini adalah G bundaran F bundaran G bundaran H 1, berarti kita masukkan 384 kali 1 kuadrat ditambah 480 kali 1 ditambah 125. 384 ditambah 480 ditambah 125. Berarti kita ke bawah misalkan 480 ditambah berarti 4 16 saat nyimpen 1 8 tambah 125 9 8 9. Ini hasil. Mungkin ada salah penghitungan, bisa dicek kembali ya. Jadi konsepnya seperti ini untuk yang beruntun. Oke, soal tipe selanjutnya. Oke, di sini adalah
diketahui di sini adalah F bunda Fx 2x plus 9, G inverse sama dengan X dikurangi 12. Berarti yang ini dirubah dulu menjadi G. Kalau menjadi G, gampangnya gini, diinverskan lagi. Jadi G inverse diinverskan itu menjadi G. Ini X, ada X berarti ada X, diinverskan lagi. Kalau kita cara cepat di sini langsung pindah ke sini tambah plus. Berarti kalau ini X saja, berarti apa? Gx sama dengan pindah jadi positif. X plus 12. Berarti kalau F bundaran G gampangnya X sama dengan masuk, berarti 2 kali X plus 12 ditambah 9. Berarti 2X plus 24 ditambah 9. 2X di sini ditambah 15. Kalau dimasukkan negatif 2 berarti sama dengan 2 kali negatif 2 ditambah 15. Berarti negatif 4 ditambah 15 sama dengan 11. Oke, itu yang nomor 21. Nah, nomor 22 di sini diketahui seperti ini, yang diketahui F inverse sama G inverse. Kalau cara manual tadi berarti di sini kamu mencari F-nya dulu, mencari G-nya dulu, tapi kemudian baru mencari bundarannya diinverskan lagi. Tapi ingat ada sifat seperti ini, F bundaran G inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. Jadi kebalik. Nah, dari sini kita bisa lihat berarti F inverse masuk ke G inverse. Berarti di sini 4 kali 3x dikurangi 7 dikurangi 2. Berarti 12x dikurangi 28 dikurangi 2. 12x dikurangi 30. Diganti 2x-nya. 12 kali 2 dikurangi 30. Berarti 24 dikurangi 30 sama dengan negatif 6. Jadi seperti itu. Jadi ini konsep yang harus dipahami untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan. Boleh dengan seperti ini tadi dicari G-nya dulu dan mencari F-nya dulu, tapi nanti lebih lama pengerjaannya. Ketika soalnya pilihan ganda itu menguntungkan dengan ketika tahu konsep ini. Nah, kemudian yang nomor 23. Nah, di sini sebuah pabrik memproduksi rangka mobil dari bahan mentah. Pabrik tersebut mempunyai 2 jenis mesin, di mana satu memproduksi dari biji besi menjadi biji besi dengan definisikan Fx sama dengan 9x batang besi, dan mesin 2 batang besi diproduksi menjadi rangka. Jadi pertama dari biji besi menjadi besi, yang kedua biji besi menjadi rangka mobil. Nah, berarti yang prosesnya nggak boleh dibalik dan harus berurutan. Berarti proses yang pertama masuk ke proses yang kedua. Berarti proses pertama Fx, berarti proses yang kedua Gx. Berarti proses pertama Fx masuk ke Gx. Berarti kalau dikonsepkan berarti di sini G bundaran Fx kan. Nah, F-nya berapa di sini? Yang ini, G-nya ini. Berarti sini sama dengan 0,9 dimasukkan 0,9 x min 2 dikurangi 3. Nah, di sini 0,9 kan 0,9. 0,81 x 0,9 kali 2 berarti dikurangi 1,8 dikurangi 3. Oke, sama dengan 0,81 x dikurangi 4,8. Nah, x-nya diganti berapa? Ada 300 kilo. Berarti 81 kali 3 24. Berarti sama dengan 243 ya kan? Di belakang koma ada nolnya 2. Di belakang koma ada 2 angka. Berarti 243 dikurangi 4,8 dikurangi 4,8 di sini ya. 4,8 di sini, ini yang uranginya ya. Ini 0, berarti ini 2, ini 12, 8, ini 32. Berarti sama dengan 238,2 rangka. Nah, kalau dibulatkan selalu ke bawah karena rangkanya nggak komplit. 238 rangka.
Jadi seperti itu untuk pembahasan soal-soal untuk tipe asas matematika kelas 11 di matematika umum. Ini tipe-tipenya, tidak semuanya merta seperti ini soalnya, tidak mungkin sama persis. Kalau sama persis berarti kebetulan. Tapi konsep-konsep yang keluar adalah di matematik umum. Ini yang dua bab ini adalah seperti ini. Mau dipelajari lebih lanjut, didalami. Semoga sukses untuk ujiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.